Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Asari, NPM 231446140, kelas 4 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pekerjaan saya, yaitu tentang psikologi pendidikan. Yang pertama, apa itu psikologi pendidikan? Jelaskan. Psikologi pendidikan menurut saya merupakan bagian dari studi psikologi tentang faktor dan proses yang berhubungan dengan pendidikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada hubungan yang kuat antara psikologi pendidikan dan kegiatan belajar. Konsumen utama psikologi pendidikan adalah tenaga pendidik, yakni guru dan dosen. Mereka dituntut untuk menguasai bidang ilmu dalam menjalankan fungsinya untuk menciptakan tindakan proses belajar mengajar yang efektif. Peran ilmu psikologi pendidikan ini dapat diwujudkan sebagai berikut. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Yang kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Yang ketiga, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Yang B. Apa manfaat calon guru SD mempelajari psikologi pendidikan, dan jelaskan. Yang pertama, dapat memahami perbedaan siswa. Setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda-beda, dan sebagai guru perlu untuk memahami perbedaan karakteristik setiap siswa dalam setiap tumbuh kembangnya, sehingga dapat menghasilkan interaksi antara guru dan murid dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif. Melakukan interaksi dan melakukan pendekatan pada siswa dalam psikologi pendidikan dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif. Terus yang ketiga, memberikan hubungan kepada siswa. Psikologi memberikan kemampuan bagi guru dengan pendekatan emosional dari hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan dari siswa, sehingga proses penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Dengan begitu, tenaga pendidikan mengetahui metode pembelajaran yang disukai siswa. Setelah mengimplementasi strategi pembelajaran yang tepat, akan memberikan situasi belajar yang efektif. Terus yang kelima, memotivasi belajar agar guru mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa agar siswa memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang C, apa saja menjadi fokus kajian dalam psikologi pendidikan? Jelaskan. Fokus kajian dari psikologi pendidikan mencakup pada topik-topik mengenai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, perbedaan antara individual peserta didik, hereditas dan lingkungan, pengukuran proses dan hasil pendidikan pembelajaran, karakter tingkah laku dari peserta didik, motivasi dan minat, kesehatan mental, dan disiplin lainnya yang relevan. Dan dijelaskan kajian psikologi pendidikan adalah pada interaksi yang terjalin antara guru dan peserta didik yang diperuntukkan untuk meningkatkan kemampuan dari peserta didik yang didukung sarana dan fasilitas di dalam lingkungan tertentu. Yang D, apa saja kontribusi psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan, khususnya praktek pembelajaran di SD? Jelaskan dengan disertai contoh konkretnya. Yang pertama, kontribusi terhadap pengembangan kurikulum. Kajian psikologis ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input, proses, dan output pendidikan dapat berjalan dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didiknya. Contoh, siswa dapat melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Pengalaman belajar siswa bertambah, hasil belajar siswa lebih baik. 2. Kontribusi terhadap sistem pembelajaran.
Kontribusi ini telah melahirkan berbagai teori-teori yang berguna dan memberikan sumbangan signifikan dalam proses pembelajaran. Contoh, siswa dapat benar-benar belajar dalam pembelajaran. Tujuan siswa jelas dan mudah dicapai. Yang ketiga, kontribusi terhadap sistem penilaian. Kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Contoh, sekarang sudah banyak tes psikologis yang digunakan untuk mengukur potensi seorang individu, sehingga penting bagi upaya pengembangan proses pendidikan individu agar dapat optimal. Terus yang berdasarkan teks kepribadian yang telah dilakukan minggu lalu, sifat yang menggambarkan diri saya adalah koleris. Hasilnya sangat sesuai dengan diri saya karena saya berkemauan keras, aktif, suka tantangan, dan mandiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.